COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya dan tidak boleh disepelekan. Karena penyebarannya sudah ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia. WHO atau World Health Organization sudah menetapkan bahwa COVID sebagai pandemi, dan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan menjadi bencana nasional. Kasus COVID pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus. Lalu pada tanggal 31 Maret 2020, angkanya meningkat menjadi 1.528 kasus dengan angka kematian sebanyak 168. Angka ini merupakan cukup besar di Asia Tenggara dengan tingkat mortalitas sebanyak 8,6%, yang merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara itu sendiri. Berdasarkan data yang sudah ada, komorbid dari penyakit SARS-CoV-2 ditemukan terbesar pada kasus hipertensi, diabetes mellitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif. Distribusi pada jenis kelamin laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang cenderung lebih tinggi pada laki-laki. Tingkat keparahan penyakit COVID-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah daya tahan tubuh manusia, yang kedua adalah usia, dan yang ketiga adalah faktor komorbid. Beberapa faktor komorbid yang paling banyak ditemukan kepada penderita COVID-19 ialah asma, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit penyerta paling banyak ditemukan di penderita COVID-19. Sekitar 15% penderita COVID-19 dapat dipastikan juga menderita penyakit hipertensi. Hipertensi dibuktikan dalam beberapa penelitian meningkatkan tingkat keparahan COVID-19 sebesar 2,5 kali lebih parah daripada penderita COVID-19 biasa. Hal itu disebabkan karena penggunaan obat-obatan bagi orang penderita hipertensi seperti obat golongan ACI dan juga ARB yang dibuktikan dapat meningkatkan sensitivitas reseptor ACE2. Reseptor ACE2 adalah reseptor yang dihinggapi oleh virus-virus COVID-19 untuk menimbulkan manifestasi klinis kepada manusia. Pada pasien dengan komorbid seperti hipertensi dan kardiovaskuler memiliki manifestasi lebih buruk apabila terkena SARS-CoV. Hal ini dapat terjadi karena ekspresi dari reseptor ACE2 yang cenderung meningkat pada pasien yang memiliki komorbid penyakit ini. Lalu juga dapat timbul komplikasi seperti IMA atau infak miokard akut, miokarditis, dan aritmia. Infak miokard akut. Penyakit COVID-19 dapat mengakibatkan infak miokard akut atau IMA dengan berbagai mekanisme. Salah satunya ialah karena ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan oksigen pada pasien COVID-19 sehingga dapat semakin memperburuk fungsi jantung dan dapat menyebabkan terjadinya infak miokard. Miokarditis. Pasien COVID-19 dengan komorbid kardiovaskular seperti hipertensi memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami cedera miokardium dan miokarditis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 35% pasien dengan infeksi SARS-CoV ditemukan genom SARS-CoV di jantung. Hal ini meningkatkan dugaan bahwa virus dapat menginfeksi miokardium secara langsung, serta menyebabkan terjadinya miokarditis. Adapun SARS-CoV-2 dapat memiliki mekanisme yang sama dengan SARS-CoV, karena keduanya memiliki genom homolog. Aritmia. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, terdapat 16,7% pasien terkonfirmasi COVID-19 juga mengalami aritmia. Mekanisme yang memicu terjadinya aritmia pada COVID-19 yaitu cedera miokardium, miokarditis, iskemia atau infak miokard, efek samping terapi obat misalnya azitromisin dan kloroquine, atau demam yang dapat menyebabkan pemanjangan interval QT dan memicu terjadinya takiartimia ventrikel.